Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Sebentar sama-sama kita mengucapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita dengan Bapa kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu, memuji Engkau ya Tuhan. Mari melatih setiap kami, biar setiap kami boleh menikmati lawatan-Mu pada pagi hari, Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebentar ya pimpin kita oleh kuasa darahnya.
Dahsyat Engkau Tuhan di rumahmu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu yang nyata dan hadir saat ini, bahkan di setiap hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan ada kuasa dan mujizat Tuhan pada pagi hari ini. Ada kemenangan, kelepasan, kebebasan. Kami menjadi umat-umat yang lebih kuat Tuhan. Kami akan semakin dewasa dalam Engkau Tuhan. Bukakan pemahaman kami, pengenalan kami akan Tuhan, untuk kami semakin tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam Engkau Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu, kami rindu menyenangkan Engkau, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang abadi, Bapa kami yang mulia. Engkau Raja dan segala Raja, Engkau yang layak menerima semua pujian kami pada pagi hari ini, semua penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami datang, kami ada hanya untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Mari nyatakan kuasa-Mu. Biarlah kami datang dengan beban berat, kami pulang dengan membawa kelegaan. Kami menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Jika ada di antara kami yang mungkin salah dalam berjalan, arahkan kembali jalan kami Bapa, supaya kami menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami terima semua janji Allah pada pagi hari ini. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam satu nama yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Ada sedikit pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang sangat baik, luar biasa bagi hidup kita semua. Kita pujian kita. Dia sungguh baik. Yes Tuhan.
Berapa banyak kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Boleh angkat tangan bagi Tuhan. Haleluya. Satu pujian lagi buat Allah kita. Luar biasa. Allah kita yang luar biasa, amin. Oleh darahnya kita tebus dengan darah yang sangat mahal. Yesus ada jurus bagi kita. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan kebenaran Allah pada pagi hari ini. Kita bikin kita dulu selamat. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat luar biasa ya Tuhan. Berjalan
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, kami boleh ada di bait-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami tahu itu bukan karena kebetulan, tapi karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Genggaman tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupan kami. Kami sungguh dimanja oleh kasih-Nya Tuhan. Kami sungguh terlena oleh cinta kasih Tuhan. Karena itu Bapa, pagi hari ini kami rindu untuk terfokus Tuhan ke kebenaran firman Tuhan yang kami boleh sama-sama dengar. Kami menolak segala pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami mengenakan pikiran Kristus, pikiran yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami semua Tuhan boleh dijamah saat ini juga. Hati yang baru Tuhan berikan, pikiran yang baru yang sesuai, yang seturut dengan kehendak Tuhan, itu yang kami kenakan. Terima kasih Bapa, inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu untuk menjemput kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, terima kasih untuk segenap hamba-hambanya yang sudah melayani kita pada pagi hari ini dalam praise and worship kita ya. Sudah kita merasakan bahwa boleh dipuaskan gitu ya, boleh dipuaskan. Ada di dalam firman dikatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan ya daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh, karena ketika kita ada di pelataran Tuhan, ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita boleh meluapkan rasa syukur kita, kemudian berterima kasih atas segala yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Iya, boleh diminum lagi? Ya, oke. Baik. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk di dalam bulan ketiga di dalam tahun 2024. Tidak terasa gitu, kayaknya baru kemarin gitu ya, namanya sekarang udah masuk bulan ketiga. Waktu berjalan cepat sekali ya, waktu berjalan cepat seperti berkejar-kejaran gitu. Nah, lalu apalagi kita bisa ngulangin lagi yang kemarin itu gak bisa gitu. Jadi hari ini, saat ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Hari ini 835 3 Maret 2024 terjadi sekali semua. Tidak akan bisa diulang, ya kan? Tidak akan bisa mau ini deh kembali ke kalau zaman dulu kan ada tuh mesinnya Doraemon gitu ya, bisa balik, bisa maju ke depan, bisa balik mundur gitu ya. Nggak bisa. Gitu. Jadi kesempatan cuma gitu ya. Jadi mari sama-sama kita gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya ya, kesempatan kita sehikmat-hikmatnya gitu loh dengan menaikkan kemudian kita ya. Saya puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau ini udah maksimal ya, soalnya saya tutup sekali, udah maksimal, boleh diingat lagi kan? Ya, baik. Kalau saya boleh berdiri dengan tegak pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Betul sekali, luar biasa. Bukan cuma statement yang diulang-ulang gitu, bukan cuma ya itu kan biasanya kita kalau WL gitu ya, kalau bisa boleh, tapi beneran kemarin itu memang kebetulan saya kan guru, kemudian habis saya bilang sama teman saya tuh kerjaannya tuh ya puji Tuhan dipercayanya tuh beberapa kerjaan. Jadi melalui itu Tuhan memberkati, dan melalui itu juga saya bisa memberkati orang lain atau memberkati ya. Tuhan baik sekali memberikan kekuatan ekstra gitu, kekuatan ekstra, dan saya menjalaninya dengan sukacita. Jadi kalau saya ngajar anak kecil itu dengan kekuatan ekstra. Bahkan saya melihat bahwa beberapa anak di dalam kelas saya itu ada yang membutuhkan perhatian lebih gitu ya. Ya kalau mungkin sebenarnya abaikan gitu, tapi perhatian lebih. Jadi jenisnya tuh macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang kalau disambut selamat pagi gitu ya, selamat pagi, dia akan marah. Selamat good morning, dia akan marah. Dia akan lempar semua, lempar tasnya, lempar sepatunya, lempar botolnya. Jadi kita gimana ya, dikasih kritik good morning itu malah marah-marah. Udah akhirnya Tuhan memberikan hikmatnya gimana? Good morning, Mbak. Kita kasih selamat pagi sama tasnya.
good morning bag, good morning shoes gitu. Nanti dia malah senyum gitu kan, setelah senyum dia mau masuk dengan ikhlas gitu. Kadang-kadang good morning sus gitu ya, kan dia juga bilang kenapa yang good morningnya bukan aku ya, kenapa sus gitu. Tapi Tuhan kasih hikmat dan setelah itu dia malah oke, gitu. Hidup di dalam hikmat, gitu. Hidup dalam hikmat. Siapa yang kasih hikmat? Tuhan ya, melalui penyertaan Roh Kudus. Kita akan masuk lebih dalam lagi gitu. Kemudian ada lagi, oh ya, dia kalau ketemu orang tuh baru dia pasti marah gitu. Misalnya, itu nih gimana makannya enak gak? Wow gitu, bisa maaf ya, bisa meludah, bisa lempar tisu, bisa apa gitu. Dan kemudian aku bilang, dia kan suka sekali salah satu favorit animalnya itu tiger. Jadi saya bilang kan namanya kebetulan ada Miss Denny gitu ya. Good morning Miss Denny Tiger gitu kan. Wah dia senang, gitu kan, wah kayak gitu. Setelah itu mereka jadi bersahabat. Tadinya kalau ketemu pasti lempar-lemparan, maksudnya dia lempar apa gitu ya. Nah gitu. Jadi saya, oh ternyata dalam kehidupan kita, mari kenakan hikmat. Itu cuma contoh kecil. Saya sebagai ladang, saya kan guru ya, dan gurunya spesifiknya guru TK gitu. Dan Bapak Ibu juga, mari minta terus hikmat dari Tuhan. Tadi saya kembali bahwa ketika saya boleh berdiri di sini itu semua kebaikan Tuhan, dan itu terjadi. Jadi karena saya pagi Senin Sasana Buka Museum itu kan penuh ya. Saya bilang kalau saya melayani itu, saya 1 hari sebelum itu nggak boleh diganggu. Kalau saya bilang sama abang meditasi, saya mau santai dulu, gitu ya, mau meditasi dulu, pokoknya mau khusus gitu ya. Dan gitu, jadi kalau kemana pun saya nggak mau kemana, ada acara apa nggak mau kan. Paman saya juga lagi sakit katanya di rumah sakit, tapi saya bilang nanti aja deh, saya mau ini dulu. Itu ada saat waktu tanggung jawab kita ya sebagai pelayan. Dan kita semua juga gitu ya. Tidak kita melayani, yuk melayaninya dengan apa ya? Dengan semaksimal mungkin, dengan seserius mungkin. Dan terjadilah itu ketika itu ada konser yang kemarin itu jam berapa Pak? Jam 8 atau jam 9 gitu ya. Saya kan habis bikin slide gitu ya, bikin slide ini gitu. Kalau hari Sabtu Minggu tuh saya suka, kalau lagi me time itu suka nggak mau masak, jadi saya pesan aja gitu kan. Pesan apa aja, mau apa nih, mau apa gitu kan. Kemarin tuh saya kemarin dikasih ada saya waktu itu dari kesini saya mau beli ya gitu. Nanti kita nggak usah masaknya, kita beli gitu, sama tahu aja sama apa gitu ya. Udah gitu, terus sorenya kan sepanjang seharian di komputer gitu kan ya, baca gitu, saya pikir aduh capek juga nih, penat juga nih, punggung apa segala macam. Bang kita ke meja nih cari cemilan gitu kan, cari apa gitu. Saya senang sih anak saya udah gitu kemana-mana nggak pernah nolak. Sampai teman-teman saya di sekolah bilang, anaknya baik banget sih Miss katanya, kemana aja mau ya dong gitu kan, puji Tuhan. Jadi ke meja gitu, pas ke meja udah beli cemilan apa Bang, mesti beli cemilan siomay, asinan keras segala macam. Terjadilah itu sekitar jam 8 ke 9 ya, sekitar jam 9 saya bingung gitu. Saya kan kalau udah salah makan itu saya ada gernya itu tuh perut saya itu bisa kembung gitu kayak balon, dan itu neken dada gitu, sakit sekali gitu. Terus sampai nafasnya tuh mudah-mudah gitu tuh si Masa udah tahu tuh, dia pasti komen kalau udah mulai itu pasti nanti sampai putih pucet katanya, terus sedikit tangannya dingin, kakinya dingin, nanti abis itu baru ini udah ini mami gitu kan. Udah dua mereka gitu, satu pijitin kaki, yang satu pijitin ini, yang satu itu. Tapi seperti biasa suami saya pasti mana-mana dulu, pasti kamu ada bilang nih kan, makan apa tadi, coba kuasai mulutnya gitu. Ya kamu tuh satu nih kelemahannya nih, suka cemil-cemil katanya. Saya bilang maksudnya mau cemil masih dalam inilah ya, nggak yang apa gitu, nggak aneh gitu kan. Pasti coba nih, kamu tuh makan cuma dikit, iya dikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Udah diomelin, udah sakit gitu kan ya, masih diomelin lagi gitu kan. Ya udah terus gitu udah ngomong, saya dikasih ranitidin gitu ya, kemudian ranitidin itu saya kok di situ biasanya langsung muntah. Dan kalau udah muntah, udah. Tapi yang kemarin itu enggak, itu kayak kalau saya rasanya 3-4 kali lipat dari biasanya, jadi sakit sekali, masih begah juga, terus saya udah muntah lagi, terus sampai kayak perut juga harus ngomongin
campur aduk. Saya bilang, saya tahu sih Tuhan, saya tahu sih kalau misalnya kita ngomongnya emang begitu kadang-kadang ya, maksudnya ada aja challenge-nya gitu ya. Tapi yang kemarin itu sakit banget. Saya bilang, saya teringat bahwa temanya adalah hidup dalam kuasa. Saya diingatkan bahwa kita Tuhan, kok saya ngomong, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Meskipun saya makin sering ya ngajar gitu anak-anak gitu ya, sering juga mungkin jadi MC juga, atau mungkin juga jadi kalau ada seminar juga gitu. Tapi nggak menutup bahwa saya tuh pasti ada nervous, ya kan? Pasti ada ini. Cuma saya bilang karena itu Tuhan, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kuasa, bukan karena kepintaran saya, tapi kebetulan badan saya dipakai, kebetulan hari ini saya dipakai, saya mau dipakai. Dan kalau saya mau dipakai, saya mau serius. Tuhan ingatkan. Jadi tadi khotbah pagi, sampai saya kasih tanya, siapa dia hari ini khotbah? Kakak, aku bilang, aku lah kau, ya. Terus mulai dia berdoa, puji Tuhan, terima kasih ya. Jadi kalau saya ini benar-benar saya bisa di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tadi pagi, kalau saya bilang gimana, udah enak kan belum? Udah Pak, coba pas tidur juga masih sakit. Biasanya tuh, enggak udah selesai gitu. Kemarin tuh kayak berjilid-jilid deh. Terus saya harus bilang Tuhan, pada saya jalan. Mari sama-sama kita masuk di dalam tema yang diberikan pada pagi hari ini, yaitu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ya kan? Sering sekali kita gini, mari kita sama-sama meresponi firman itu tidak hanya sekelebatan, tapi benar-benar diresapi gitu, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ini makasih ya Pak Bambang sudah ini. Ya, siapakah Roh Kudus gitu kan? Ya kan? Seringkali kita tuh beneran kenal nggak? Beneran ngerti nggak? Beneran akrab nggak? Beneran tahu nggak? Gitu ya. Roh Kudus, nah kalau misalnya di dalam terjemahannya itu diterjemahkan dari kata Ibrani artinya ruah gitu, yang artinya angin, udara, nafas. Ya gitu ya. Jadi ruah gitu ya. Kemudian diterjemahkan lagi artinya pneuma, yang artinya nafas atau angin gitu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Kudus, Holy, Roh Spirit gitu. Holy Spirit yang pribadi Tritunggal, disembah, dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra sebagai satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan. Jadi kalau dulu tuh gimana sih cara mengerti gitu konsep dari Tritunggal itu? Mungkin ada bilang seperti telur gitu. Cangkangnya namanya apa? Telur. Putihnya namanya apa? Telur. Kuningnya namanya apa? Telur. Seperti itu gitu. Jadi benar-benar Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh. Roh Kudus yang kita sapa sebagai Tuhan itu memiliki kodrat yang sama. Kodrat yang sama gitu ya. Kodrat yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan Allah dan Tuhan. Jadi kita mengamini bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Untuk mengerti lebih lagi, saya ada bersama link kalau ada video singkat durasi 4 menit ya, itu tentang siapa Roh Kudus itu. Ya, bolehkah kita lihat sejenak? Dan jadi kita semakin mengerti gitu loh. Ya, pengenalan kita itu yang kita ingin ketika kita ada di dalam setia di dalam satu gereja, itu edukasinya berkala, edukasinya itu terstruktur ya, jadi nggak mentok-mentok gitu ya, tapi benar-benar kita dipenuhi dengan edukasi kebenaran firman Tuhan ya. Lampunya boleh dimatikan ya sedikit, kita sama-sama lihat ya. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruach?
Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruak dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruak. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruak. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruh Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruh Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruh Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Kasih multimedia. Nah, jadi melalui video tadi jelas sekali gitu ya bahwa roh Allah lah yang mengubah kehidupan manusia. Ya, itu terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Membuktikan bahwa tiga pribadi itu sungguh eksis, sungguh benar-benar Tritunggal yang Esa. Gitu ya. Jadi roh yang sama ketika Tuhan Yesus dibaptis itu roh yang ada sama kita, gitu ya. Jadi roh kudus itu adalah roh yang membangunkan, roh kebangunan rohani, roh kita hidup menyala-nyala, semangat, excited, ada passionnya gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalnya mari kita cek diri kita, kalau kita tuh memble gitu ya, males-malesan gitu, terus udahlah gitu ya kayak itu. Nah, dicek lagi rohnya masih hidup apakah? Rohnya masih menyala-nyala apa enggak? Gitu ya. Amin. Nah, jadi di dalam tadi Bapak Ibu nanti boleh ulang lagi, tinggal klik aja Roh Kudus nanti ada di videonya. Ya. Itu
ingin agar kita lebih dekat dan lebih erat dengan Roh Kudus. Jika kita ada di dalam pimpinan Roh, kita nggak perlu khawatir apapun juga, gitu. Jadikan Roh Roh Kudus sebagai pemimpin kita, ya. Sehingga Roh Kudus itu yang menuntun kita kan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Itu kita minta Tuhan setiap hari, bukan hanya hari Sabtu dan Minggu saja. Tiap hari, karena kita akan dihadapkan oleh masalah-masalah kehidupan yang membutuhkan hikmat dari Tuhan. Ya, waktu itu saya pernah cerita sama ibu saya di pasangan dengan partner saya yang semua orang kalau dipasangin sama dia nggak akan mau, bahkan ngancemnya adalah kalau dipasangin sama dia saya keluar aja, sampai begitu loh. Statementnya bukan 1-2 orang, sampai semua yang itu ada beberapa. Kalau saya dipasangin sama dia saya keluar aja, kalau saya dipasangin sama dia saya keluar aja. Dan terakhir adalah saya, kalau saya tahu saya tuh orangnya nggak pernah berklaim, nggak pernah, maksudnya ya udah gitu ya, selalu kasih kesempatan dia. Ya udah saya sama dia aja gitu ya. Akhirnya selama 6 bulan ya lumayan makan hati sih, gitu, lumayan banget. Aduh, tapi saya selalu untuk diperlengkapi gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak lagi emosi atau apa ya saya bilang, aduh saya keluar dulu deh. Kemudian bisa di sekolah saya keluar cari makannya di luar deh, agak jauhan dikit gitu ya. Jadi ke intercom saya itu debat itu daripada makan di kelas gitu ya. Karena mau sampai kita tuh perlu untuk relief gitu, untuk cooling down gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya mau emosi, Bapak Ibu pasti yang apa dia jadi pemimpin ya, itu tuh udah nggak ini deh, pasti akan diadakan itu. Yuk sama hikmat, akan hikmat dari Tuhan. Mungkin bisa cooling down dulu, doa dulu ya kan, Tuhan tolong gitu ya. Jadi sekarang saya bilang, Tuhan kalau orang kayak gini kasihan loh yang lain, dipasangin sama A jadi toksik, dipasangin sama B frustasi, dipasangin sama C depresi, itu gimana ya waktu kayak begitu ya, padahal sama Tuhan gitu. Tapi nggak ngejamin ya. Dan akhirnya per Januari kemarin dengan keikhlasan dia akhirnya resign gitu ya. Tapi resignnya pakai pengacara juga gitu ya. Tapi gue juga udah selesai sih. Baru saya bilang, wah baik sekali Tuhan ya, maksudnya jadi tenang aja gitu, berhikmat aja, sabar aja, kenakan kesabaran daripada Tuhan, dan Tuhan akan yang berkarya. Ya, jadi ini tadi ya. Jadi mari dalam hari-hari kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gumulkan itu minta bimbingan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tadi itu, Bapak Ibu harus sadari bahwa Roh Kudusnya itu sama dengan Roh Kudus yang membaptis Tuhan gitu. Roh Kudus yang menghidupkan Tuhan ketika Tuhan mati di kayu salib, menghidupkan sama, rohnya sama, roh kita sama. Ya, Roh Kudus. Baik, yang berikutnya. Nah, ketika Tuhan Yesus di dunia naik ke surga, Tuhan katakan gini pada ayat Yohanes, nama saya bacakan dia. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan meninggalkan kita sendirian, Bapak Ibu. Bahkan murid-muridnya kita lihat ya, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menjadi orang-orang militer, menjadi pelayan-pelayan yang militer, menjadi pelayan-pelayan yang bahkan kisah akhir hidupnya luar biasa, ada yang dikulitin, ada yang disalib kebalik ya kan. Kalau kita lihat itu ada yang dimasak ya, pokoknya kayak gitu deh, pokoknya mengalami siksaan. Nah, tapi mereka tidak memperhitungkan itu lagi karena dia tahu bahwa ketika dia hidup itu adalah Kristus, ya, dan mati adalah keuntungan dari seperti itu ya. Nah, jadi Tuhan naik ke surga, tetapi tidak ninggalin kita. Dia sayang sama setiap kita. Dia tahu kalau kita sendiri kita nggak akan mampu, Bapak Ibu. Kalau kita sendiri nggak akan bisa, pasti depresi, pasti frustasi, Pak, segala macam itu, ya kan? Tetapi dia bilang apa? Aku akan memberikan kamu penghibur. Baik sekali, Tuhan Yesus baik sekali. Aku akan memberikan penghibur kepadamu, dan jikalau aku pergi, aku akan mengurusmu. Dia nggak tinggalin kita sendirian. Ya, saat ini adiknya abang itu ya, keluarga apa itu lagi pergi ke Israel ya. Tapi dia sayang sama anak-anaknya dan dia bilang, Papa, Dedi, Mami pergi, tapi nggak akan tinggalin kamu sendirian. Kita utus Momski sama Pak Tua di sini. Momski itu saya sama kita utus Pak Tua sama Momski di sini untuk nemenin kalian. Meskipun ada Mbak, ada supir, ada apa ya, ada sisi juga. Tetapi seperti itu
ya, ditinggal tapi nggak ditinggal, ada gitu, ada penghibur, ada penolong. Nah sama, Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia akan memberikan penolong buat setiap kita, untuk kita mampu gitu ya menjalani kehidupan kita. Berikutnya, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, ya. Jadi pastikan kita ada di dalam Tuhan dan Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Dia akan kasih tahu kita apa yang akan terjadi, ya kan? Dia akan memberikan kita kekuatan, ya. Jadi kalau misalnya dibilang Tuhan datang segera, kalau misalnya kita dengan ini kita maksudnya Tuhan akan datang segera, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang membuat kita memberitahukan kepada kita bahwa nubuatan yang akan datang itu, membuat kita mengimani bahwa itu akan datang, Tuhan akan datang, ya seperti itu. Jadi kalau terus kemudian ketika kita menyembah Tuhan, ya masuk di dalam penyembahan, masuk di dalam hadirat Tuhan, kita bisa haleluya gitu ya, kita bisa merasakan itu adalah gerakan dari Roh Kudus, ya gerakan dari Roh Kudus. Kenapa kita bisa berkata begitu? Kan ada Roh Kudus. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini, Bapak Ibu? Saya itu dulu pemalu, saya udah cerita berkali-kali ya. Jadi saya itu buntutnya mama saya. Jadi mama saya itu kearisan, selalu saya dibawa ke mana-mana dibawa, tapi saya selalu di belakang mama. Saya selalu pegang bajunya mama saya. Selalu pegang kemana-mana. Kayak orang buntut, jadi buntutnya aja gitu ya. Ya kemana pun mama saya pergi pasti saya dibawa. Dan karena itu ketika beliau pergi, itu saya benar-benar jam sekali sampai 3 bulan saya sakit ya. Panas nggak berhenti-berhenti ya. Gitu. Tapi biarlah kita boleh percaya gitu bahwa hidup kita itu ada sosok penolong yang luar biasa, itu Roh Kudus, ya. Baik. Oke, berikutnya. Nah, mari kita masuk di dalam hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kuasanya apa aja gitu ya. Yang pertama itu adalah kita diberikan hikmat, kuasa hikmat Allah, ya. Dan itu terjadi beberapa jam sebelum saya kesini, sebelum saya di sini, saya kan kalau mau nanti aku kalau kalian hari ini aku mau pakai rok deh, hari ini aku mau pakai rok yang itu gitu, kemudian aku mau pakai apa itu bawa itu. Tetapi bisa loh dalam sekejap itu ada yang bilang di sini ini yang pertama kamu melayani, kamu harus pakai putih dan hitam gitu. Itu jelas banget, jelas sekali bilang kamu pakai blazer hitam, terus kamu pakai dalamnya putih, kamu pakai rok panjang. Oh iya, itu jelas sekali. Dalam hal berpakaian pun, ya Tuhan itu berbicara jelas. Ya, semuanya lah. Dan ketika kalian juga padahal kita di sini ada orang tulis kan hari ini ya, ya gitu. Tetapi seperti itu gitu, hal-hal yang sangat sepele sekali Tuhan bisa bekerja, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya perlu keputusan yang lebih, tanya Tuhan. Ya. Kuasa hikmat Allah. Di dalam kisah para rasul dikatakan setelah menyembuhkan orang lumpuh, Petrus dan Yohanes itu dihadapkan ke mahkamah agama di mana ada orang-orang terpelajar. Dan kemudian mereka lihat ini kan sebenarnya orang-orang biasa ya kan, nelayan ya kan, kemudian yang kerjaannya tuh biasa. Kok bisa ya ngomongnya tuh hebat, kok bisa ya ada hikmat dalam perkataannya, kok bisa ya menjawab tuh dengan dengan kata-kata yang luar biasa. Ya itu adalah kuasa hikmat Allah. Bapak Ibu, itu juga saya alami. Saya dulu nggak bisa ngomong, masih belepotan gitu ya. Ya, ini karena belajar. Tetapi hari-hari ini di sekolah saya, kalau ada open house, pasti saya dimasukkan dalam tim touring. Tim touring itu tim yang jelasin A sampai Z, kemudian sekolah ini begini, misi-visinya kayak begini, kita umur segini, ini kelas-kelasnya, benefitnya kalau sekolah sini begini. Karena saya pikir itu bisa ngomong dari mana ya. Padahal saya tuh nggak baca, tapi saya tahu bahwa itu adalah hikmat daripada Tuhan. Itu adalah hikmat dari Tuhan yang menguasai sehingga kita bisa memilih kata-kata yang kita mau keluarkan. Kata-kata kalau buat orang tua ngomongnya begini, kalau sama anak-anak ngomongnya begini, kalau sama kamu ngomongnya begini. Itu Tuhan sendiri. Jadi kalau kita misalnya jadi bisa, jangan sampai jangan sampai merasa hebat ya, karena itu semua kan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, gitu. Kemudian Roh Kudus membagikan kuasa hikmat Allah kepada Petrus, Yohanes dan dia tidak terpelajar sehingga mampu memberi jawaban dan membuat heran. Sama kejadiannya ketika Tuhan Yesus ya kan, itu kan bukannya anak tukang kayu ya, kok bisa ya?
ya. Seringkali persoalan yang kita hadapi hanya bisa diselesaikan dengan hikmat Tuhan, ya. Amin. Kalau saya cerita beberapa minggu yang lalu saya ketemu sama teman saya ya kan yang posisinya gila ya. Gitu. Terus kemudian dia bilang gimana kabarnya? Baik, saya bilang gitu. Terus kemudian dia bilang kamu ada masa perubahan nggak? Bersyukur dibandingkan ngebandingin. Saya bilang ya nggak bisa lah saya ngebandingin kamu sama kamu gitu kan. Kamu director company yang itu apa? Terus saya harus ini yang handle anak-anak. Aku bilang gitu. Terus dia bilang bukan itu katanya. Bukan bandingin kamu sama saya. Bandingin kamu sekarang sama 3 tahun yang lalu. Bandingin kamu yang sekarang sama 2 tahun yang lalu. Bandingin kamu yang sekarang sama tahun lalu. Ada perubahan nggak? Ada perubahan mindset nggak? Ada perubahan ke arah positif. Ya. Terus habis itu saya pikirin lagi. Oh iya. Kemudian di rumah saya coba bikin kayak jurnal, kayak kabar gitu. Saya bikin what's smart gitu dalam kata-kata. Saya ada perubahan nggak cara berbicara? Dulu sama anak saya gimana, sekarang sama anak saya gimana, sama suami saya gimana gitu. Kemudian saya harus pilih lagi people smart, itu gimana sosialisasi sama teman, sama orang-orang, udah makin banyak belum gitu kenalin Tuhan, atau cuma itu aja gitu. Terus saya coba lagi, puji Tuhan. Jadi Tuhan pun izinin saya ketemu dia, meskipun kita beda agama ya, tetapi dia kasih saya quotes hidup lah seperti itu. Dan saya bilang oh iya, saya harus membandingkan saya yang dulu dengan saya sekarang. Ya mari sama-sama kita berlomba-lomba ya dan kenakan kuasa hikmat Allah gitu ya. Jadi Roh Kudus lah yang mengajarkan kita segala sesuatu. Semuanya diajar, saya percaya luar biasa anak-anak Tuhan, coba-coba tahu di sini ya banyak jadi pemimpin. Itu karena Tuhan yang mengajarkan segala sesuatu. Karena Tuhan yang memberi hikmat kepada kita as a leader, everyone here yang jadi leader-leader yang luar biasa itu semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Sebagaimana murid-murid akhirnya bersaksi dan mengubah dunia, itu tadinya kan cemen-cemen ya kan, pasti tanya, lu kenal kan sama Tuhan Yesus? Enggak, gue gak kenal gitu. Dan kemudian berkokok lah ayah, lu itu kan muridnya? Enggak, bukan gitu ya. Kemudian berkokok lah ayah, dan akhirnya bisa ya. Dan setelah Tuhan bangkit dan naik ke surga, dia menjadi orang yang militan, ya kan, orang yang luar biasa. Berikutnya. Jadi tadi ya hikmat, jadi kenakan hikmat, minta Tuhan berikan kami hikmat dalam segala hal. Semuanya dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari hal yang kecil sampai ketika waktu itu juga waktu saya ujian tesis saya bilang, Tuhan kasih saya nggak ngerti ya, aduh yang saya hadapi ini dosen yang saya nggak tahu nantinya gimana gayanya gitu ya. Gitu, tapi puji Tuhan gitu ya. Tuhan kasih keberanian, gitu. Tuhan kasih meskipun sama gitu yang dibaca kan sama ya, tetapi responnya tuh beda gitu. Jadinya kita tuh lebih berani gitu ya karena ada hikmat Allah. Tadi kuasa hikmat Allah. Yang kedua yang berikutnya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Jadi keyakinan untuk berani melangkah. Jadi gak cemen ya, berani melangkah. Kenapa? Karena kita tahu ada kuasa yang maha dahsyat yang menemani kita. Kuasa keyakinan untuk berani melangkah. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan ketika Petrus dan Yohanes berdoa dan goyanglah, shaking semuanya itu dan semua penuh dengan Roh Kudus. Tadi di dalam video tadi dikatakan Tuhan mengutuskan Roh Kudus, ya kan? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, mari kita sama-sama juga sama seperti murid-murid Tuhan beritakan firman dengan berani. Enggak gini juga sih, maksudnya ketemu orang, lu berani? Enggak, tapi coba dengan perilaku kita, ya kan? Dengan patah hidup kita gitu, sehingga mereka berpikirnya orang beda juga ya, dia orang baik ya, orang Kristen itu ayo sama-sama yuk tunjukkan gaya hidup Kristus dalam kehidupan. Dan kemudian berikutnya kuasa Roh Kudus memberi keyakinan kepada mereka untuk berani melangkah. Mereka juga berani melangkah, mereka luar biasa ya buat anak coba-coba Tuhan gitu yang diutus untuk misi-visi gitu. Mereka berani ke daerah-daerah pedalaman, mereka berani ke daerah-daerah terkecil untuk memberitakan firman. Mungkin saat ini porsinya kita nggak kayak gitu, nggak apa-apa, ya kan? Jadi apa yang ada padamu pakai itu gitu. Misalnya kalau aku mungkin anak-anak murid ya kan, jadi ya ladangku tuh anak-anak murid aku gitu. Ibu-ibu ya mungkin ladang-ladangnya ya teman-teman circle-nya, teman-teman keluarga segala macam. Ya, ibu dan kita mari sama-sama memberitakan firman Allah dengan berani, terutama dengan gaya hidup kita. Oke, berikutnya.
Kuasa Roh Kudus beri keyakinan kepada mereka untuk berani melangkah. Mencatat bagaimana Roh Kudus beri kuasa pada Paulus untuk meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan kita, gitu ya, untuk menghadapi kehidupan. Nah, itu terlihat bahwa ketika mereka di penjara mereka nggak peduli, ya kan? Ya udah nggak apa-apa gitu, mereka ikut tuntunan Tuhan, gitu. Mereka ikut tuntunan Tuhan dan mereka melihat sendiri bagaimana akhirnya pintu-pintu tuh terbuka ya, tapi ketika para pejabat penjara meriksa penjara, mereka mendapati penjara terkunci dengan sangat rapi dan semua pengawal ada di tempatnya, tetapi tidak seorang pun yang ditemukan di dalam. Luar biasa sekali ya. Haleluya. Dan kemudian yang terakhir tadi kan ada kuasanya tadi hikmat, kemudian apalagi berani melangkah, dan yang berikutnya terakhir yaitu hidup dalam kuasa mujizat. Ini udah berani. Dan setelah itu para rasul mengadakan mujizat dan tanda heran. Makin lama makin bertambah jiwa yang percaya. Dan itu juga harus kita percaya bahwa kuasa mujizat juga Bapak Ibu dan saya dapatkan, gitu ya. Jadi sekarang kalau mau berdoa, kemarin tuh saya dengan ini ya. Jadi pokoknya itu bilang saya setiap orang minta didoain gitu kan, sampai saya bingung kata akhirnya saya bilang saya nggak mau doain kalian katanya. Di sini udah ada titik pendoa. Terus kemudian yang berikutnya juga kalian bisa berdoa untuk diri kalian sendiri karena mujizatnya sama, kuasanya sama, gitu ya. Sama gitu loh ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita karena kita sudah mengadakan Roh Kudus, kita mampu mengadakan mujizat dan kesembuhan. Amin gitu. Percayalah bahwa kita dapat melakukan hal yang sama. Ya, luar biasa sekali. Waktu itu ketika saya kan ibu dan bapak dulu bilang bahwa gak usah tergantung sama hamba Tuhan, kalian bisa, you can do it gitu, sama powernya, ya. Dan akhirnya setelah itu aku sama abang Marcel doain rumah gitu ya, doain rumah. Waktu itu yang pertama abang, habis itu akhirnya bilang sama gitu. Nah, terus pakai minyak urapan, kita doa dari atas. Jadi kita bagi tiga, Marcel yang gitar, musik, aku yang doa, abang yang bikin gitu. Terus kemudian ganti lagi saya yang bikin nada, Marcel yang gitar, kita doa bareng. Kita semua merasakan Bapak-Ibu. Waktu pertama itu saya sempat berapa gitu kan, gitu ya, buru-buru gitu. Itu orang Tuhan Yesus semuanya didoain dari atas sampai bawah. Jadi nggak usah pakai nama Tuhannya, bisa sendiri. Ya, dan itu pun juga melatih anggota keluarga kita juga, karena kalau kita penuh dengan Roh Kudus, percayalah bahwa itu akan diimpartasi sama anggota keluarga yang lain, ya, sama suami, sama anak, pasti gitu. Kemudian selanjutnya sama, dan berikutnya, kemudian Tuhan izinin lagi saya untuk adiknya abang bilang, kakak, abang datang ya, kita doa buat rumah gitu ya, kayak gitu ya, berdoa. Terus karena sudah terbiasa ya kan, karena sudah memang menjadi gaya hidup, karena sudah ada keyakinan bahwa roh yang sama itu kita miliki. Nah, akhirnya kita datang, aku Marcel sama juga pergi ke sana, kemudian sama Marcel yang gitaris, aku yang doa, kemudian kita doa sama-sama berlima gitu ya, luar biasa sekali kita doa. Dan kemudian belum lama lagi doa lagi, jadi terbiasa. Ya. Jadi jangan pernah mendewakan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Maksudnya, aku ini pokoknya mau doanya pokoknya sama Pak Diselman lah, pokoknya sama Pak Diselman lah. Itu kalau nggak pokoknya sama Ibu Sri lah, pokoknya mantap lah. Ibu, bersyukurlah kita semua yang panjang umur ya, menemani kita. Nah, tetapi mari kita sendiri percaya bahwa kuasa mujizat itu juga kita miliki. Ya, amin. Ya, berani ya sekarang ya doakan. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan doa dalam nama Tuhan Yesus, karena kuasanya sama, ya, karena kuasanya sama, ya. Jadi jangan pernah juga merasa terintimidasi, ya. Kita semua itu sudah ditebus, ya. Kita semua itu sudah dikuduskan, kita semua sudah dibenarkan, dan sehingga kita semua diberikan kekuatan daripada Tuhan. Ya, amin. Jadi seperti itu ya. Jadi ada hikmatnya kuasa kenapa sih harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus? Percayalah bahwa dengan kuasa Roh Kudus itu
ada hikmat daripada Tuhan, kemudian kita juga menjadi diberanikan untuk melangkah, dan terakhir ada kuasa mujizat. Ya, oke, bagian terakhir. Jadi apa yang harus kita lakukan setiap hari? Mari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan dipimpin Roh, dapat janji menjadi anak Allah. Kalau ini kita boleh buka ya, Roma 8 ayat 14. Siapa mau? Bu Sita, baca Kak, Roma 8 ayat 14. Kita perlu hidup setiap hari dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan mengenakan kepandaian kekuatan sendiri. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Bolehkah kita sama-sama baca 1, 2, 3? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah Bapak Ibu dan saya sama anak Allah, anaknya Tuhan loh. Itu ya. Jadi kita semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah ya. Amin. Coba diganti semua orangnya jadi nama kita ya. 1, 2, 3. Yuni, nama masing-masing ya. Nama masing-masing. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. 1, 2, 3. Yuni yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Sekali lagi ganti namanya 1, 2, 3. Hidup setiap hari. Apa ya dijadikan praktekan orang-orang. Ya, yang berikutnya. Ini terima kasih ya, multimedianya sigap luar biasa. Ya, kenapa kita perlu hidup setiap hari dalam pimpinan Roh Kudus? Dipimpin Roh itu yang kedua. Dipimpin Roh itu adalah berarti menyelipkan daging, ya. Oke. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Makanya Bapak Ibu bener loh, kalau kita lagi buka firman ya, pakai handphone, itu godanya banyak tuh dah. Benar ya kan? Gitu kan. Apalagi sekarang itu udah connect apa sama TikTok lah, apa sama itu, jadi harus kita sendiri yang berhikmat gitu ya. Jadi saya kemarin bilang, ini Pak, orang lagi mau lihat ini kan yang tema dengan ini, aduh keluar. Kami seperti itu menyelipkan ini. Mari kita sama-sama hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa menyelipkan daging. Yang ketiga, ya, dipimpin Roh itu mendapat tempat di surga. Efesus 2 ayat 6, poin berapa boleh baca ya? Ayo kok, Efesus 2 ayat 6. Lengkap? Oh ya, oke. Efesus 2 ayat 6. Ya. Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, ada unitnya loh di surga. Ya. Saya tuh mau majuin KPR aja, ampun, datanya banyak banget, serut gitu kan ya. Tapi ini unit di surga loh, unit di surga. Dipimpin Roh. Di dalam Kristus Yesus yang membangkitkan kita dan berikan tetap bersama-sama dengan Yesus. Saya nggak tahu unitnya saya nanti sama unitnya Kak Sita bloknya di mana saya nggak tahu. Jadi saya sama Bu sama Mbak Nasi saya nggak tahu. Mungkin tetanggaan ya. Ya akhirnya. Tetapi satu hal kita punya unit di surga. Iya, punya tempat di surga. Nanti bisa pinjam garam ya. Garam dong. Kayak gitu ya. Masa apa gitu ya? Nggak tahu nanti kayak gimana. Pasti kita kan nanti mau muji-muji Tuhan ya kan. Ya kan. Tetapi di sini ada jaminan bahwa Dia memberikan tempat bersama-sama dengan diri surga. Saya nggak tahu nama kompleknya apa. Mungkin komplek Getsemani, mungkin komplek Tiberias, saya nggak tahu. Ya, tetapi kita semua punya unit. Mau punya unit semua? Mau ya. Berikutnya, perlu hidup setiap hari dalam pimpinan Roh Kudus. Dipimpin Roh itu dapat mengalahkan iblis. Ya. Coba kita baca dari Yakobus 4 ayat 7. Boleh baca Teh ya? Si cantik Teh boleh baca ya? Yakobus 4 ayat 7. Ya, kita lihat ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Baik, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, makanya akan lari daripadamu. Teman saya berapa hari yang lalu, saya sih bangga juga ya sih sama dia. Teman kuliah, namanya Pak Wisnu itu dulu dia tuh mukanya kayak kucing gitu, makanya dipanggil kucing. Ya, betul. Dan kemarin dia menorehkan prestasi yang cukup luar biasa. Dia jadi sutradara. Tapi filmnya nggak boleh ya, ini kan di YouTube jadi nggak boleh promosi. Ada satu film, kan film horor gitu kan. Sekarang lagi tayang gitu ya. Saya bilang, jadi di situ dia selalu kasih statement. Jadi waktu di studio itu
banyak yang apa gitu ya. Jadi ada tentang iblis. Coba sekarang tuh kadang-kadang orang lebih suka nonton begitu daripada baca firman, ya nggak sih? Lebih penasaran, lebih curious gitu, lebih lebih salah gitu ya. Dipimpin roh itu mengalahkan iblis. Jadi bukan kita yang ketakutan sama iblis, tapi iblis yang takut sama kita. Ya gitu ya. Jadi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Gitu. Yuk, sama-sama saya. Jadi kalau saya lagi ya. Dan saya bilang, aduh sorry lah Wis ya, lu temen gue, tapi gue kayak gak mau nonton film gitu, beda kan, gue gak mau. Ya, perlu hidup setiap hari dalam pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, setelah ini, berarti kan boleh tanya ya. Yang terakhir adalah dipimpin Roh itu menjadi orang yang merdeka. Sama-sama yuk, Yohanes 8 ayat 36 ini adalah yang terakhir. Ya, sama-sama ya, Yohanes 8 ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila itu merdeka dari kamu pun benar-benar merdeka. Gak ada lagi orang intimidasi. Dosa-dosa masa lalu lama itu sudah gak ada. Sekarang saya akan berlari-lari menuju ke depan. Amin. Yes. Jadi hiduplah dalam kuasa Roh Kudus. Bolehkah Singa maju ke depan, kita akan sama-sama masuk di dalam ujian kita. Jadi ketika kita dipimpin kuasa Roh Kudus, hidup kita akan menghasilkan apa yang paling pertama? Buah-buah roh. Dari buahnya lah kamu akan mengenal Dia. Yuk sama-sama hasilkan buah-buah. Jangan lagi buahnya yang asam, buah pahit, buah yang tidak berguna, buah yang tapi enggak. Karena kan buah-buah roh yang sehingga menjadikan kita tidak egois lagi, punya hati Bapa, bersyukur, dan mari biar Tuhan memimpin seluruh kegiatan kita. Ya, memberikan kita damai sejahtera, membawa kita ke padang yang berumput hijau, menikmati rumput-rumput itu, menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Jangan pernah berjalan sendiri, biar Roh Kudus berkarya dalam kita. Amin. Semua siap berkarya untuk Tuhan. Amin. Yes. Peganglah tangan Roh Kudus oleh kami. Setiap hari. Tanpa
Pada pagi hari ini Tuhan mengasihi kami. Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa terus ada di dalam kehidupan kami. Kami akan buka hati kami Bapa untuk tempat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanpa kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami tidak mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan pikiran kami tidak bisa sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kalau Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, maka hati, pikiran, roh, jiwa kami dipenuhi dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami mampu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan selanjutnya pada pagi hari ini kami akan menerima roti dan anggur. Terima kasih Tuhan. Melalui roti dan anggur ini kalau kami makan, maka ada persekutuan yang indah antara kami dengan Engkau ya Bapa. Dan juga antara kami dengan sesama kami. Oleh karena itu Bapa, kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami. Kami melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Sehingga pada saat kami makan roti dan anggur ini, hati kami, kehidupan kami dipulihkan. Sakit kami dipulihkan. Hati kami yang terluka dipulihkan. Bahkan hidup kami dipenuhi dengan kuasa-Mu dan berkat itu melimpah. Terima kasih Bapa. Karena itu pada pagi hari ini Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami semua dengan membawa roti dan anggur ini Bapa. Urapan-Mu turun atas mereka. Demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan roti dan anggur dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, taruh Tuhan, tumpangkan tangan-Mu di atas roti dan anggur ini. Dan kuasa Tuhan turun atas roti dan anggur ini. Hingga hati kami, kehidupan kami akan diubahkan melalui persekutuan antara kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yeah.
Mari kita angkat roti ini. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi dalam kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur sama-sama dari mulut kita. Kita bersyukur. Aku merasakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengalir, terus mengalir. Kuasa kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kesembuhan itu mengalir dalam tubuhmu. Kuasa kesembuhan turun. Kuasa kesembuhan itu ada. Dan kesembuhan itu ada dalam kehidupanmu. Tuhan menjamah sembuhkan hati mereka, sembuhkan pikiran mereka, sembuhkan hidup mereka, sembuhkan penyakit mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Rasakan kekuatan itu mengalir dari Roh Kudus, mengalir, memberikan kuasa, kekuatan yang baru untuk menghadapi kehidupan saat ini yang sangat-sangat berat. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin Anda merasakan ada kekuatan, saat ini ada goncangan-goncangan dalam kehidupan saudara. Iman saudara diteguhkan. Tuhan akan mengikat iman saudara dengan kuasa Roh Kudusnya. Roh Kudusnya terus mengikat, meneguhkan iman, meneguhkan hidupmu, meneguhkan setiap pikiran. Goncangan itu ada, namun Tuhan tetap memelihara. Goncangan itu ada, namun Tuhan tetap menguatkan engkau. Terima itu, terima dengan sungguh-sungguh. Terima dengan kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Saudari Tina berdoa. Yang kami mengucap syukur buat perjamuan yang begitu luar biasa yang kami nikmati hari ini. Bukan sekedar roti dan anggur Tuhan, tapi kami percaya bahwa ini perjanjian darah Tuhan yang sudah menebus dosa kami dengan harga yang mahal. Kami bersyukur buat penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami adalah umat-umat yang merdeka, umat-umat yang dimenangkan oleh karena kuasa darah Yesus. Dan kami percaya ke depannya Tuhan, bahwa hidup kami akan terus disertai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh
oleh Tuhan, sehingga setiap langkah kami diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin diberkati, semakin hari hidup kami semakin berkenan, semakin hari hidup kami boleh menjadi alatnya Tuhan, biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa, biar semuanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.